Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, banyak orang disibukkan dengan berbagai tanggung jawab sehingga sulit menyisihkan waktu untuk kehidupan pribadi. Tidak mengherankan, kencan online telah menjadi cara populer untuk menemukan pasangan. Dalam beberapa kasus, hubungan ini berkembang menjadi hubungan yang bermakna, bahkan hingga pernikahan dan membangun keluarga. Namun, di balik potensi kebahagiaan itu, tersembunyi risiko yang lebih besar daripada sekedar patah hati. Lori Leonard, seorang ibu tunggal, adalah salah satu orang yang berharap menemukan cinta secara online. Dia bermimpi bertemu seorang pria yang bisa menerimanya sepenuh hati dan menganggap anak-anaknya sebagai anak kandung sendiri. Namun, kisah Lori berubah tragis ketika ia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Penyelidikan terhadap kasusnya menghadapi tantangan besar karena minimnya bukti. Meski begitu, pihak berwenang terus berusaha karena menemukan Lori adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran. Setelah berbulan-bulan kerja keras, akhirnya sebuah petunjuk penting muncul. Lori Leonard dibesarkan di sebuah kota kecil di Kansas bersama kakaknya, Jennifer. Kedua saudara perempuan ini sangat dekat, terutama setelah ayah mereka meninggalkan keluarga saat mereka masih kecil. Ibunya bekerja keras untuk menghidupi kedua putrinya, menciptakan ikatan yang erat di antara mereka bertiga. Setelah lulus SMA, Lori menjalin hubungan dengan pacarnya dan pada tahun 1998, ia melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Jay. Sayangnya, hubungan tersebut tidak bertahan lama. Ayah dari Jake menunjukkan sedikit minat untuk terlibat, baik secara emosional maupun finansial. 1,5 tahun kemudian, Lori memulai hubungan baru dengan seseorang yang tampaknya penuh perhatian. Namun, saat Lori hamil lagi pada tahun 2000 dan melahirkan putra keduanya, Bryson, pasangannya meninggalkannya begitu saja tanpa mau bertanggung jawab. Karena kehamilan di usia muda, Lori tidak dapat melanjutkan kuliahnya. Ia terpaksa bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, menjalani berbagai pekerjaan seperti kurir, pelayan, dan kasir. Namun, dia tetap bertekad menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk kedua anaknya. Demi memulai hidup baru, Lori memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke Albany, New York. Di sana, ia menyewa apartemen kecil dan bekerja di sebuah kasino. Sayangnya, kehidupan di Albany tidak berjalan mulus. Jam kerja yang larut malam membuatnya kesulitan merawat kedua anaknya, terlebih ia tidak memiliki keluarga dekat ataupun cukup uang untuk membayar jasa pengasuhan anak. Setelah banyak pertimbangan, Lori memutuskan untuk pindah lagi, kali ini untuk bergabung dengan kakaknya, Jennifer. Jennifer telah lebih dulu pindah ke Chittenango, sebuah kota kecil di Madison County, New York. Ia tinggal di rumah yang nyaman bersama putranya, Justin, yang saat itu berusia 15 tahun. Jennifer sering mendorong Lori untuk pindah, menawarkan lingkungan yang stabil dan mendukung untuk memulai kehidupan baru. Pada tahun 2005, Lori akhirnya pindah ke Chittenango bersama kedua anaknya. Mereka tinggal di rumah 2 lantai yang luas, hanya beberapa blok dari rumah Jennifer. Kehidupan keluarga Lori perlahan membaik, setiap anak memiliki kamar sendiri. Mereka bermain di halaman belakang dengan anjing mereka dan dapat berjalan kaki ke sekolah. Lori menemukan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe lokal dengan jadwal kerja siang hari, sehingga ia tetap bisa berada di rumah setiap malam bersama kedua anaknya. Dikenal sebagai sosok ceria, lincah, dan ramah, Lori dengan cepat menjalin hubungan baik dengan tetangga dan rekan kerjanya. Mereka sering memujinya, dan jika Lori membutuhkan bantuan, saudara perempuannya, Jennifer, serta keponakan remajanya, Justin, selalu siap membantu. Di sela-sela aktivitasnya, Lori tetap mencari cinta secara online. Ia yakin suatu hari akan menemukan seseorang yang mencintainya dan menerima anak-anaknya seperti anak kandung sendiri. Lori membuat profil di beberapa situs kencan dan aktif berkencan. Namun, keberuntungan tampaknya belum berpihak padanya. Jennifer sendiri skeptis tentang kencan online dan kerap mengingatkan Lori agar berhati-hati dan selektif. Pada Rabu, 4 Mei 2005,
Lori meminta Jennifer untuk menjaga anak-anaknya karena ia harus melakukan perjalanan ke Albany. Lori mengatakan bahwa ia perlu mengambil beberapa barang dari rumah lamanya dan berencana bertemu dengan seorang teman yang berjanji akan memberikan tiket pertandingan New York Yankees untuknya dan anak-anaknya. Karena banyak yang harus dilakukan, Lori memberitahu Jennifer bahwa ia mungkin akan menginap di hotel dan kembali keesokan pagi untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah sebelum mulai bekerja di kafe pada pukul 9 pagi. Namun, keesokan harinya, sekitar pukul 8:30 pagi, Jennifer mencoba menelepon Lori untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Anehnya, ponsel Lori tidak aktif. Ketika Lori tidak muncul seperti yang dijanjikan, Jennifer mulai khawatir. Ia mengantar anak-anak Lori ke sekolah dan memutuskan mampir ke kafe tempat Lori bekerja untuk melihat apakah ia langsung pergi bekerja dari Albany. Namun, staf kafe mengatakan Lori tidak datang untuk shiftnya dan tidak memberitahu siapapun dan ini tidak pernah Lori lakukan sebelumnya. Karena harus pergi bekerja, Jennifer meminta putranya, Justin, untuk memeriksa rumah Lori. Saat tiba, Justin melihat mobil Lori terparkir di jalan masuk. Anehnya, kunci mobil masih tergantung di kontak. Dengan asumsi Lori berada di dalam rumah, mungkin sedang beristirahat atau sibuk, Justin mengetuk pintu depan dan memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Lalu Justin berjalan ke pintu belakang dan menemukan pintu itu tidak terkunci. Ketika masuk ke dalam rumah, ia segera merasa ada sesuatu yang salah. Dan benar saja Justin menemukan anjing yang terlihat lapar dan sedang mencabik-cabik sekantong makanan. Ini sangat tidak biasa, karena Lori selalu memastikan anjingnya diberi makan sebelum pergi, dan jika ia pulang, memberi makan anjingnya akan menjadi prioritas utamanya. Dengan harapan menemukan penjelasan yang masuk akal, Justin memutuskan untuk naik ke lantai atas. Namun, yang ia temukan hanya tempat tidur Lori yang belum dirapikan. Selimutnya hilang, dan sepatu yang sering ia pakai berada di tempat yang tidak biasa. Satu di dekat pintu depan, dan yang lainnya di dekat tempat tidur. Rincian ini semakin jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Justin kemudian segera menelepon ibunya, Jennifer, untuk melaporkan temuan itu. Khawatir dengan hilangnya Lori secara mendadak, Jennifer segera menghubungi polisi untuk mengajukan laporan orang hilang. Sayangnya, keluarga tidak memiliki informasi konkret yang dapat membantu polisi. Mereka bahkan tidak tahu nama pria yang telah ditemui Lori. Namun, Jennifer mempunyai sedikit informasi yang mencurigakan. Di mana sebelum Lori hilang, pria itu mengatur untuk bertemu Lori di sebuah hotel. Padahal ia bisa saja memberikan tiket yang dijanjikan di tempat umum seperti kafe. Rencana Lori untuk menginap semalam juga membuat pertemuan tersebut terasa lebih seperti kencan pribadi. Jennifer juga menyarankan agar polisi memeriksa mantan pacar Lori, Shawn Doyle, yang berusia 29 tahun. Meskipun hubungan mereka telah berakhir beberapa bulan sebelumnya, tapi mereka tetap berhubungan baik. Bahkan, Shawn telah membantu Lori selama proses pindah rumah baru-baru ini. Menurut Jennifer, di hari menghilangnya Lori, Shawn sempat ditemui oleh Lori yang ingin meminjam van miliknya, dan setelah itu ia terkejut mendengar bahwa Lori telah hilang. Ketika polisi tiba di rumah Lori, mereka tidak menemukan tanda-tanda masuk paksa atau perlawanan. Segalanya tampak normal di dalam rumah, tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada bekas darah. Namun, dompet, ponsel, kartu kredit, dan identitas Lori juga tidak ditemukan. Sementara hal ini bisa terjadi, Lori membawanya saat meninggalkan rumah. Karena faktanya mobil Lori ditinggalkan dengan kunci yang masih ada di dalam mobil, dan membuat skenario ini terasa tidak masuk akal. Hilangnya Lori selama lebih dari 24 jam semakin mengkhawatirkan. Keluarganya menjelaskan bahwa Lori adalah seorang ibu yang penuh tanggung jawab, tidak mungkin meninggalkan kedua anaknya tanpa kabar. Selain itu, kartu kredit Lori tidak digunakan dan ponselnya tetap tidak aktif.
Semua ini mengindikasikan telah terjadi sesuatu terhadap diri Lori. Seperti yang sering terjadi dalam kasus hilangnya seseorang, penyelidikan awal difokuskan pada orang terdekat korban. Shawn Doyle adalah salah satu orang terakhir yang diketahui bertemu Lori sebelum dia menghilang. Latar belakang Shawn menimbulkan lebih banyak kekhawatiran. Ia memiliki catatan kriminal termasuk pencurian, kepemilikan senjata ilegal, dan penggunaan zat terlarang. Bahkan, Shawn pernah dituduh berperilaku agresif terhadap mantan pacarnya. Menurut Jennifer, Lori awalnya bertemu Shawn melalui kencan online. Shawn tampak seperti pria yang dapat diandalkan. Dia juga telah meyakinkan keluarga Lori siap menjadi figur ayah bagi kedua putra Lori, Jake dan Bryson. Namun, ketika hubungan mereka berkembang, Lori mulai menyadari bahwa Shawn tidak seperti yang ia bayangkan. Shawn kasar, menggunakan zat terlarang, dan menolak mengubah gaya hidup kriminalnya. Hubungan mereka hanya bertahan 6 bulan sebelum Lori memutuskan untuk mengakhirinya. Namun, Shawn menolak untuk sepenuhnya pergi. Ia mengusulkan untuk tetap berteman, meski Jennifer yakin itu hanya alasan Shawn untuk tetap dekat dan mengawasi Lori. Beberapa tetangga juga merasa Shawn seringkali bersikap mencurigakan. Penampilannya pun menonjol. Ia kerap mengenakan jaket kulit dengan kancing logam, bandana bermotif tengkorak, dan mengenakan rantai di pinggangnya. Ketika detektif mendatangi Shawn untuk diinterogasi, ia tampak tenang dan kooperatif. Ia mengaku melihat Lori sehari sebelum ia menghilang, membantu Lori memindahkan beberapa barang. Setelah itu, Shawn mengaku langsung pulang ke rumahnya dan tidur. Namun, alibinya tidak bisa dikonfirmasi karena ia tidak berinteraksi dengan siapapun dalam perjalanan pulang dan ia tinggal sendirian. Ketika Shawn mengetahui dirinya menjadi tersangka utama, sikapnya berubah menjadi defensif. Ia bersikeras bahwa polisi salah sasaran dan menyarankan agar mereka melacak pria lain yang menemui Lori di Albany. Shawn juga memberikan komentar yang meremehkan tentang Lori, menyebutnya terlalu sering berganti pasangan. Ia bahkan menyebut bahwa perpisahan mereka terjadi karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan Lori, meskipun Jennifer menyangkal hal itu. Namun, sebelum interogasi selesai, Shawn memberikan informasi yang bisa menjadi petunjuk. Ia mengatakan bahwa Lori bertemu seorang pria di kasino tempatnya bekerja sebelum pindah ke Chicago. Shawn menduga bahwa pria tersebut mungkin mengetahui lebih banyak tentang hilangnya Lori. Berdasarkan informasi ini, detektif menindaklanjuti dengan meminta Jennifer memberikan detail tentang kasino tempat Lori bekerja sebelumnya. Polisi kemudian mendatangi kasino tersebut, di mana para karyawan terkejut mendengar berita tentang hilangnya Lori. Seorang pelayan di kasino tempat Lori bekerja sebelumnya mengingat pelanggan tetap yang merupakan penggemar Ian Curtis. Pelanggan ini sering menunjukkan minat khusus pada Lori dan akhirnya diidentifikasi sebagai Randolph Shark, seorang pengusaha kaya dan terkenal di daerah itu. Shark dilaporkan cukup perhatian pada Lori, bahkan dia sering mencoba menyenangkan hati Lori. Beberapa rekan kerjanya mencurigai adanya hubungan rahasia di antara mereka, meskipun Lori tidak pernah mengonfirmasi rumor tersebut. Setelah mendapatkan nama Randolph Shark, detektif dengan mudah menemukan alamat rumahnya. Mereka segera merencanakan untuk menanyainya dengan beberapa pertanyaan. Mengapa ia memilih untuk mengatur pertemuan di hotel, bukannya di tempat umum? Mengapa tidak mengirim tiket Ian Curtis tersebut melalui pos? Para penyelidik bertanya-tanya apakah pertemuan di hotel itu hanyalah dalih untuk memancing Lori. Randolph tinggal di sebuah rumah mewah 3 lantai di lingkungan paling eksklusif di kota itu. Ketika polisi tiba, ia tampak terkejut tetapi tetap tenang. Namun, saat mereka menjelaskan alasan kunjungan mereka, sikapnya berubah menjadi gelisah. Randolph melangkah keluar, menutup pintu rumahnya dengan tegas, dan menolak petugas untuk masuk. Meski begitu, akhirnya ia bersedia untuk menjawab semua pertanyaan para petugas itu. Ternyata Randolph telah menikah selama bertahun-tahun dan memiliki 3 anak. Namun,
Ia memiliki kebiasaan terlibat dalam hubungan singkat dengan wanita yang lebih muda, sebuah fakta yang tidak diketahui oleh istrinya. Dalam usahanya untuk menjaga rahasia, Randolph mengaku pernah menjalin hubungan singkat dengan Lori selama sekitar 2 bulan. Ia memohon kepada detektif untuk tidak mengungkapkan hal ini karena takut menghancurkan keluarganya. Randolph juga mengakui bahwa ia menjanjikan tiket Yankes untuk anak-anak Lori. Pertemuan di hotel itu direncanakan agar mereka bisa menikmati malam romantis bersama. Setelah itu Randolph berencana pulang ke rumah sementara Lori tetap di hotel untuk menghindari perjalanan malam. Namun, Randolph mengklaim bahwa Lori tidak pernah datang ke hotel. Ia menunggu selama berjam-jam dan mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Merasa Lori telah berubah pikiran, Randolph akhirnya mengirim beberapa pesan teks sebelum meninggalkan hotel dan pulang ke rumah. Rekaman pengawasan dari hotel menguatkan sebagian cerita Randolph. Kamera menangkap Randolph memasuki kamarnya dan meninggalkan hotel beberapa jam kemudian. Namun, Lori tidak pernah terlihat di tempat tersebut selama ia berada di sana. Dalam waktu itu, Randolph membuat 5 panggilan telepon dan mengirim lebih dari selusin pesan teks kepada Lori, tetapi tidak ada satupun yang mendapat tanggapan. Bukti lebih lanjut menunjukkan bahwa Lori tidak pernah sampai ke hotel untuk bertemu Randolph. Bahkan, mobil Lori tidak terekam oleh kamera lalu lintas manapun di sepanjang rute menuju Albany. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Lori mungkin tidak pernah meninggalkan Chicago sejak awal. Dengan informasi baru ini, Randolph dibebaskan dari kecurigaan sementara karena alibinya tampak kredibel. Namun, detektif memutuskan untuk tidak sepenuhnya menghapus namanya dari daftar tersangka. Seminggu berlalu sejak Lori menghilang, tetapi penyelidik masih belum mendekati titik terang dalam kasus ini. Keluarga Lori tetap berharap ia akan kembali dengan selamat, meskipun kekhawatiran terburuk terus membayangi. Jennifer, saudara perempuan Lori, menyebutkan bahwa Lori pernah aktif mencari pasangan melalui situs kencan online. Ia menyarankan agar detektif memeriksa pesan-pesan Lori di platform tersebut. Jennifer mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum menghilang, Lori pernah bertemu seorang pria melalui salah satu situs kencan. Meskipun mereka sempat berkencan beberapa kali, Lori merasa hubungan itu tidak cocok baginya. Namun, pria tersebut tampaknya tidak ingin menerima penolakan Lori begitu saja. Ia menunjukkan ketertarikan yang berlebihan dan berusaha keras untuk memenangkan hati Lori. Petunjuk ini menarik perhatian penyelidik. Mereka mulai dengan meninjau percakapan online Lori dengan cermat. Dalam beberapa minggu terakhir sebelum hilangnya, Lori diketahui berkomunikasi dengan 3 pria berbeda. Namun, ia hanya bertemu secara langsung dengan satu orang, seorang pria bernama Todd Owens. Saat itu Todd mengaku serius ingin menjalin hubungan dengan Lori. Namun, perubahan ada Lori yang tiba-tiba setelah kencan mereka menunjukkan bahwa ia tidak tertarik melanjutkannya. Detektif menduga bahwa Todd kesulitan menerima penolakan ini. Todd menunjukkan perilaku obsesif. Ia membombardir Lori dengan pesan dan panggilan telepon, bahkan memohon untuk diberi kesempatan kedua. Dalam salah satu teks terakhirnya, ia bercanda dengan buruk bahwa dirinya mungkin akan melukainya jika Lori tetap menolaknya. Obsesi ini menimbulkan pertanyaan, mungkinkah Todd menyakiti wanita yang ia kagumi karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya? Jika dilihat, wajah Todd memang tampak menarik, dan dia memang populer di kalangan wanita. Namun, ada sesuatu dalam diri Lori yang membuat Todd sangat tertarik kepada Lori. Todd bahkan sering memimpikan menikah dengan Lori dan menjadi ayah untuk anak-anak Lori. Ketika detektif mendatanginya untuk penyelidikan hilangnya Lori, Todd tampak terkejut, kesal, dan takut. Ia mengakui bahwa ia memang sangat tergila-gila dengan Lori, bahkan mungkin berlebihan, dan menyadari bahwa rasa ingin memilikinya terlalu berlebihan, sehingga Lori menjauh darinya. Lalu Todd mengatakan, setelah kencan pertama mereka, Lori mengirim pesan teks menyatakan hubungan itu tidak bisa dilanjutkan. Namun,
Todd tidak menerimanya sebagai akhir, ia melihatnya sebagai tantangan. Bagi Todd, Lori adalah wanita ideal yang ia harapkan untuk membangun hubungan serius. Namun, Lori tidak merasakan hal yang sama dan telah jujur tentang itu. Meski begitu, Todd terus mengejar Lori dengan harapan ia akan berubah pikiran. Dari percakapan teks mereka, tidak ada indikasi bahwa Lori ingin bertemu lagi. Obsesi Todd untuk memiliki Lori tidak diragukan lagi. Namun, alibinya sangat kuat di saat hari hilangnya Lori. Ia bekerja sepanjang pagi dengan setidaknya 10 rekan kerja yang bisa memverifikasinya. Setelah bekerja, Todd langsung pergi ke bar untuk merayakan ulang tahun seorang teman di mana banyak orang melihatnya. Karena itu, Todd dikeluarkan dari daftar tersangka. Hampir 3 bulan berlalu sejak hilangnya Lori. Saudara perempuannya, Jennifer, kini mengambil alih hak asuh atas keponakannya, dan kini mereka berdua tinggal di rumahnya. Jennifer mulai merasa bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat Lori lagi, meskipun dia selalu berharap ada keajaiban. Kasus Lori terhenti sepenuhnya karena tidak ada bukti atau tersangka baru. Namun, pada akhir Juli, semuanya berubah. Minggu pagi, 24 Juli 2005, seorang pria menelepon polisi dengan suara panik setelah menemukan sesuatu yang mengerikan di kanal Champlain. Pria itu, seorang pemancing lokal, sedang menikmati liburannya di tepi kanal yang menghubungkan Sungai Hudson dan Danau Champlain. Pagi itu, ia berharap menikmati pagi yang damai. Tapi, tiba-tiba ia melihat sebuah kotak besar mengambang di permukaan air dan terperangkap di rerumputan. Dengan penasaran, pemancing itu menarik kotak besar itu ke daratan. Namun, kotak tersebut sangat berat sehingga ia harus masuk ke dalam air untuk menarik kotak itu keluar. Setelah berusaha keras, akhirnya kotak itu berhasil diangkat ke permukaan. Betapa terkejutnya dia saat membuka tutupnya, pria itu lalu mundur ketakutan. Di dalamnya terdapat tubuh wanita muda yang telah membusuk, sebagian terbungkus kain putih berlumuran darah. Kaget, ia langsung lari dan menelepon polisi. Polisi pun segera datang ke lokasi dan mengamankan kotak beserta isinya. Tubuh wanita itu dikirim untuk diautopsi. Meski identifikasi awal sulit karena dekomposisi tubuh. Namun, sidik jari dan catatan gigi mengonfirmasi bahwa korban adalah Lori Leonard. Barang-barang milik Lori, seperti dompet, kartu kredit, dan ponsel juga ditemukan di dalam kotak. Bukti ini menguatkan dugaan bahwa serangan terhadap Lori adalah tindakan terencana. Hasil otopsi mengungkap rincian lebih mengejutkan. Lori ditemukan tanpa busana dari pinggang ke bawah dengan tanda-tanda serangan fisik sebelum kematiannya. Tangan dan kakinya diikat borgol besi, sementara mulutnya disumpal dengan sebuah kain lalu ditutup dengan lakban. Penyelidikan lebih lanjut menemukan luka pertahanan di tangan Lori dan memar di dekat mata kirinya, menunjukkan bahwa ia sempat melawan. Namun, kematiannya disebabkan oleh asfiksia tanpa ada air di paru-parunya, yang berarti ia meninggal sebelum tubuhnya dimasukkan ke kanal. Kotak peralatan juga berisi 2 kantong pasir yang tampaknya digunakan sebagai pemberat agar kotak tetap terendam. Sayangnya, salah satu kantong sobek membuat kotak itu akhirnya mengapung hingga akhirnya ditemukan. Saat penemuan tubuh Lori dilaporkan di berita, seorang wanita bernama Sydney menghubungi polisi, mengklaim bahwa ia mungkin tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan ini. Sydney, yang merupakan tetangga Shaun Doyle, memberitahu kepada polisi bahwa Shaun pernah membawa kotak peralatan besar seperti yang ditemukan di kanal. Ia bahkan sering melihat kotak itu di bak truk Shaun. Namun, Sydney mencatat bahwa kotak tersebut hilang secara misterius beberapa bulan sebelumnya. Sydney bercerita bahwa suatu hari suaminya bertanya kepada Shaun tentang kotak peralatan itu. Awalnya, Shaun terlihat ragu, tetapi kemudian ia menjawab bahwa kotak itu telah dibuang karena tidak lagi dibutuhkan.
Meski jawaban tersebut terasa aneh, Sydney dan suaminya tidak memikirkan lebih lanjut hingga mereka melihat laporan berita malam yang membahas mayat yang ditemukan di dalam kotak peralatan. Saat itu, semuanya mulai masuk akal. Dengan Shaun yang tinggal hanya beberapa mil dari lokasi penemuan kotak dan rekam jejaknya yang mencurigakan, polisi segera bertindak. Ketika mereka tiba di rumah Shaun, ia tampak sudah siap. Shaun telah menyewa pengacara pembela dan memilih untuk tidak bekerja sama, menggunakan haknya untuk tetap diam. Walaupun Shaun menolak bekerja sama, polisi mulai membangun kasus terhadapnya. Mereka menahan Shaun dan mendapatkan surat perintah untuk menggeledah propertinya, sekaligus mewawancarai para tetangganya. Beberapa tetangga mengonfirmasi bahwa mereka sering melihat kotak peralatan itu di truk Shaun sebelumnya. Mereka juga mengenali kain hitam yang ditemukan di mulut korban sebagai sesuatu yang sering dipakai Shaun. Selama penggeledahan, para penyelidik menemukan barang-barang penting, seperti 2 pasang borgol yang identik dengan yang digunakan pada Lori. Saksi mengatakan bahwa Shaun sering membawa borgol kemana-mana. Sebuah kain hitam yang sering digunakan Shaun sangat cocok dengan yang ditemukan pada korban. Sebuah kantong pasir konstruksi ditemukan di gudang Shaun. Kantong ini berasal dari toko yang sama dengan kantong pasir dalam kotak peralatan. Namun, bukti paling memberatkan ditemukan di bawah kursi truk Shaun, kunci patah. Nomor seri kunci tersebut cocok dengan kotak peralatan yang ditemukan di kanal. Kunci itu tampaknya sudah rusak cukup lama, sehingga kotak hanya ditutup dengan kaitnya. Shaun sepertinya lupa membuang kunci ini, yang kemudian menjadi bukti penting dalam kasusnya. Berdasarkan bukti yang ada, akhirnya jaksa memberikan kronologi tentang apa yang terjadi pada Lori. 1. Shaun mendekati Lori dalam upaya untuk memperbaiki hubungan mereka, tetapi menjadi marah ketika ditolak. 2. Lori mungkin meninggalkan rumah untuk bertemu orang lain, tetapi Shaun menghadangnya. 3. Di bawah tekanan emosional, Shaun membawa Lori kembali ke rumahnya, di mana ia menyerangnya. Kain hitam yang digunakan sebagai penyumbat mulut Lori menyebabkan kematiannya karena sesak napas. 4. Setelah Lori meninggal, Shaun membungkus tubuhnya dengan selimut, mengambil barang-barang pribadi seperti dompet dan ponsel untuk membuatnya terlihat seperti Lori pergi secara sukarela. 5. Dia meletakkan mayat Lori dalam kotak peralatan, menambahkan kantong pasir sebagai pemberat, dan membuang kotak itu ke kanal. Penyelidikan memakan waktu hampir 4 bulan untuk mengumpulkan bukti. Sidang dimulai pada November 2005, dengan Shaun Doyle menghadapi tuduhan pembunuhan berencana dan pemalsuan bukti. Proses pengadilan berlangsung hingga Desember 2006. Meski sebagian besar bukti bersifat tidak langsung, kombinasi saksi, barang bukti, dan kunci yang ditemukan di truk Shaun cukup untuk meyakinkan juri. Shaun Doyle dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani minimal 30 tahun.